Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Oke guys, ini adalah contoh beberapa bank sentral yang merencanakan inisiatif CBDC ya teman-teman ya. Karena informasinya Pi Network ini nanti open mainnetnya ketika CBDC nanti diluncurkan guys. Oke, di sini ada sebuah artikel ya. Ada beberapa contoh bank sentral yang menginisiatif CBDC. Oke, kita langsung aja ya. Oke, saat 2023 terungkap masa depan mata uang digital yang didukung oleh bank sentral semakin cepat. Menurut laporan baru dari Juniper Research, nilai global mata uang digital bank sentral atau CBDC akan tumbuh secara dramatis dari 100 juta hari ini menjadi 213 miliar pada tahun 2030. Mengapa pertumbuhan tinggi dalam adopsi dan penggunaan CBDC diharapkan? Cukup sederhana, karena CBDC menawarkan sumber mata uang digital yang andal yang didukung oleh bank sentral untuk konsumen bisnis dan pemerintah. Oke bro, sahabat pionir semua, apa pengaruhnya ke Pi Network? Informasinya, para sahabat pionir, Pi Network ini nanti akan launching open mainnet ketika CBDC mulai disahkan. Oke, untuk Indonesia sendiri guys, CBDC ini akan mungkin diluncurkan di tahun 2025. Mungkin ketika itulah open mainnet akan hadir. Meskipun ada perdebatan yang sedang berlangsung seputar privasi mata uang digital dan ketakutan akan jangkauan pemerintah yang berlebihan, regulasi dan adopsi CBDC dan stablecoin terus meningkat. Sejak pandemi COVID-19, dunia semakin digital. Selama 18 bulan terakhir, banyak warga yang menggunakan ponsel dan dompet digital untuk melakukan transaksi keuangan. Solusi CBDC berbasis blockchain memungkinkan integrasi dengan aplikasi seluler, memungkinkan inklusi keuangan yang lebih besar bagi warga negara. Oke, di sini disebutkan ya, memungkinkan inklusi keuangan yang lebih besar bagi warga negara. Ini sejalan dengan dari visi misinya Pi Network ya, menciptakan inklusi keuangan ya, persis seperti yang diharapkan oleh Pi Network ya. Kita lanjut, sekaligus menghilangkan biaya perbankan pihak ketiga. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa banyak bank sentral terbesar di dunia bergerak maju dengan rencana untuk menguji coba dan meluncurkan mata uang digital mereka sendiri untuk melengkapi mata uang fiat yang ada. Kemudian di sini ada beberapa contoh bank sentral ya yang mengajukan atau merencanakan inisiatif Central Bank Digital Currency. Oke, untuk urutan yang pertama di sini ada Brazil. Bank sentral sedang menyiapkan rencana untuk meluncurkan CBDC pada tahun 2024. Oke, di Brazil sendiri direncanakan akan meluncurkan CBDC di tahun 2024 ya teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua di sini ada Bank Sentral Montenegro. Baru-baru ini mengumumkan proyek percontohan untuk CBDC dengan Ripple. Bank Sentral Montenegro mengumumkan akan bekerja sama dengan Ripple ya, dengan Ripple. Kemudian di sini yang ketiga ada Bank of England. Tampaknya bergerak maju dengan mengerjakan digital pound yang dibuktikan dengan lowongan pekerjaan dengan judul terkait CBDC yang dipasang di situs web bank. Dalam pidatonya baru-baru ini, Sir John Conliffe dia mencatat bahwa Bank of England sangat maju dalam membangun dan mengimplementasikan sistem pembayaran real time atau RTGS, bank sentral yang baru, rel pusat dari infrastruktur pembayaran Inggris saat ini. Kemudian ada lagi di sini Otoritas Moneter Mata Uang Digital telah mengumumkan unit moneter universal atau UMU. Koin digital yang dirancang untuk mempercepat transaksi lintas batas. Oke, ini sejalan dengan visi misi Pi Network juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi Parlemen Uni Eropa. Baru-baru ini mengesahkan aturan Uni Eropa pertama untuk melacak transfer aset kripto, mencegah pencucian uang, serta aturan umum tentang pengawasan dan perlindungan konsumen.
Aturan baru memberikan kerangka hukum yang seragam untuk pasar aset kripto di Uni Eropa. Kemudian di sini ada lagi masa depan uang adalah digital. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sekarang saatnya munculnya mata uang digital yang didukung oleh bank sentral. Karena CBDC dapat dikelola, dipantau, dikendalikan, dan ditebus sesuai kebutuhan oleh bank sentral. Penerapan aset digital ini memerlukan uji coba dan pengujian untuk membangun kepercayaan dan keandalan. Solusi CBDC Ripple menawarkan platform komprehensif untuk mencetak, mengelola, bertransaksi, dan menebus CBDC yang memenuhi standar keamanan tinggi bank sentral. Ripple saat ini terlibat dalam percontohan CBDC dan stablecoin dengan Republik Palau, Bank Sentral Montenegro, dan Otoritas Moneter Kerajaan Buton. Dengan teknologi yang kuat bagi bank sentral untuk meluncurkan CBDC mereka sendiri, diharapkan pada tahun 2023 akan ada adopsi mata uang digital yang lebih besar. Transformasi dari fiat ke mata uang digital menawarkan janji biaya yang lebih rendah untuk layanan keuangan dasar, peningkatan keamanan, pembayaran yang dipercepat, dan pengurangan konsumsi energi. Ketika Anda mempertimbangkan faktor-faktor ini, serta jejak audit yang disediakan oleh blockchain untuk melacak transaksi, mudah untuk melihat mengapa CBDC berpindah dari visi ke kenyataan. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa sekitar bank yang telah merencanakan inisiatif CBDC. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Brazil, kemudian Montenegro, kemudian Inggris, kemudian Otoritas Moneter Mata Uang Digital, Unit Moneter Universal ya, kemudian Uni Eropa. Dan ini sejalan dengan visi misi dari Pi Network untuk menciptakan inklusi keuangan, guys. Jadi kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya, di tahun 2025 bagaimanakah kabar CBDC ini, guys. Dan informasinya juga di Bali sudah banyak ya wisatawan yang melakukan pembayaran menggunakan kripto, guys. Dan ini menjadi peluang untuk Indonesia sendiri ya teman-teman ya. Dan ini juga mungkin nanti akan berdampak kepada Pi Network juga ya. Karena Pi Network ini memang salah satu calon mata uang digital global, guys. Oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman pioner semua, sayangi koin kalian ya. Jangan dijual, guys. Kemudian jangan memasukkan frasa sandi di marketplace atau di website-website yang berkedok marketplace juga, guys. Oke, di sini ada berita dari kompas.id ya. Kripto dijadikan alat pembayaran di Bali. Aset kripto dijadikan alat pembayaran di sejumlah tempat usaha di pariwisata Bali. Padahal Undang-Undang Mata Uang melarang kripto menjadi alat transaksi di Indonesia. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang merepotkan adalah pemerintahnya tidak menerima perubahan ya teman-teman ya. Tidak mau menerima kripto ya. Padahal kripto ini mungkin kedepannya bisa jadi mata uang digital ya. Tetapi karena hukum di Indonesia, kripto ini masih menjadi aset, masih jadi kripto aset ya teman-teman ya. Jadi masih dalam kategori komoditas. Oke, kita lihat di sini wisatawan asing di Bali yang kesulitan mengakses transaksi keuangan internasional karena negaranya dikenakan sanksi ekonomi akibat perang seperti Rusia, memanfaatkan kripto sebagai alat pembayaran. Sejumlah lokasi di Bali menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran menggantikan rupiah. Kripto digunakan untuk membayar makan dan minum di kafe, latihan meditasi, hingga penyewaan sepeda motor. Di Seminyak, Kabupaten Badung, terdapat kafe yang membolehkan konsumennya membayar makanan dan minuman menggunakan aset kripto. Sebagian konsumen kafe merupakan warga negara asing yang menikmati hidangan sambil berkutat dengan komputer jinjing. Nama koin dan token serta istilah terkait aset kripto disematkan ke nama beberapa menu makanan dan minumannya. Contohnya Ethereum Flaming Sandwich, kemudian Solana Fish and Chips, dan BNB Latte. Oke. Jadi pembayarannya di sana menggunakan
Ethereum, kemudian Solana dan BNB ya. Kemudian di salah satu sisi dinding dekat area kasir terdapat layar televisi yang menampilkan pergerakan nilai tukar sejumlah koin dan token kripto. Kemudian di sini permisi, jadi pakai USDT apa gimana? Oke, ini ucapan dari salah satu pramusaji ya. Kemudian saat awal tiba di kafe, kami memang menyebutkan ingin membayar menggunakan USDT token Tether yang tergolong koin stabil dan nilainya mengacu pada mata uang Amerika Serikat atau dolar. Kami belanja makan dan minum sebesar 362.000, lalu setelah menghitung menggunakan nilai tukar saat itu, pramusaji tersebut menetapkan angka tersebut dengan 24,19 USDT. Dia lantas menunjukkan kode reaksi cepat atau QR kode pada layar telepon genggamnya untuk dipindai dengan kamera ponsel. Oke guys, sebetulnya ini kalau pemerintah Indonesia ya teman-teman ya mau terbuka ya dengan kripto, alangkah majunya ya teman-teman ya pariwisata di Indonesia ini guys. Cuma sayang ya karena kita terbentur oleh regulasi kemudian undang-undang ya. Jadi akhirnya di Bali ini menjadi masalah guys. Oke ya teman-teman ya. Tetap semangat para sahabat-sahabat pioner. Mungkin open minded kalau tidak di tahun 2024 ya mungkin di tahun 2025 ya teman-teman ya, atau bahkan mungkin lebih dari itu guys. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.